Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu wa ummatihi asma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan katsira halaibah wal barakah. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, untuk mengisi kegiatan bulan suci Ramadan ini, sekali ini hari Sabtu tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi sekarang tepat nisfu. Jadi nisfu Ramadan, pas pertengahan Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita oleh Allah SWT kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang sehingga sampai bertemu lagi Ramadan berikutnya terus. Alhamdulillah sampai ini kita terus mengisi Ramadan ini dengan kegiatan positif, baik bekerja, mencari ekonomi, bersolawat, ibadah, tadarus, tarawih. Alhamdulillah tentang asa ini, alhamdulillah oleh Allah dituntun untuk selalu kegiatan positif. Seadanya kita masing-masing dari pimpinan Ketua 3M Surah Istiqomah. Alhamdulillah, terima kasih. Tarawih dan tadarus terus berjalan dengan baik, semoga terus istiqomah. Dan insya Allah berkahnya di Al-Quran itu berkahnya tidak ada untuk kita Bapak Ibu semuanya. Itu masuk mendengar, orang semua yang mendengar di Ngamrah sekitar itu semuanya mendapat berkah. Mau mendengarkan atau mendengar tidak sengaja, semuanya mendapatkan kebaikan. Itu hebatnya Al-Quran. Yang membaca, yang mendengarkan, yang mendengar. Jadi mendengar saja dia mendapatkan kebaikan. Makanya tadarus ini sangat penting. Jadi saya amatin tadarus ini juga lahirnya di sini itu hanya di Lintang Asta juga sama dengan tadi juga itu termasuk pertolongan dari Allah SWT. Jadi namanya taufik. Taufik itu bukan Pak Opek itu ya. Taufik itu bimbingan. Jadi dibimbing. Hidayah itu petunjuk. Jadi kita selalu dibimbing dan diberi petunjuk untuk senantiasa tadi ilman nafi'ah wa amalan sholihan. Jadi ilmu yang bermanfaat, amal yang baik. Bisa bacakan kitab Wasiatul Mustafa, kitab yang berisi tentang hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wasiatnya kepada baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhahu untuk disampaikan kepada umatnya biar hidup di dunia ini benar sehingga selamat sampai akhirat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Ali, wahai Ali, usduk, benarlah, atau berkatalah benar. Jadi suruh benar, usduk, benarlah, bicaralah yang benar, hiduplah yang benar. Wa indaraka fil ajali, dia berbahaya pada saat itu. Jadi kebenaran itu kadang-kadang berbahaya seakan-akan. Fa inna yanfa'uka fil ajali, karena sesungguhnya kebenaran itu akan bermanfaat suatu saat. Jadi kebenaran itu memang kadang berbahaya, kejujuran itu berbahaya saat itu, tapi pasti jangka panjang akan sangat bermanfaat. Nah, kebalikannya, wala takdzib, dan jangan kamu berdusta, jangan bohong. Wa inna fa'aka, sekalipun hari itu seakan-akan bermanfaat. Wa inna yadurka, tapi akan membahayakan kamu fil ajali suatu saat. Itu yang namanya kebenaran dan kejujuran. Nah, berikutnya saya juga baru baca sih. Ya Ali, wahai Ali, man kasurat dunubuhu, barang siapa kasurat itu banyak, dunubuhu dosanya, orang yang banyak dosanya, dhahaba bahauhu, dhahaba maka lenyaplah bahauhu, cahaya wajahnya. Contohnya tukang mabuk, orang nggak pernah sholat, bergelimang dosa itu pasti mukanya runyam. Nah, makanya cara membersihkannya dengan apa? Tobat, sholat tobat, istighfar,
berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu insya Allah akan melenyapkan kejelekan-kejelekan. Tetapi nyata amat tukang mabuk, tukang yang maksiat, tukang apa, kemudian preman dan sebagainya itu masih mukanya kotor, jelek, pandang tidak enak. Tapi kalau orang yang suka berbuat baik, kemudian suka beribadah, apalagi makanya wudhu ini katanya wudhu. Jadi hadisnya begini, sesungguhnya orang berwudhu itu hilanglah dosanya setiap tetesan air wudhu yang menetes. Kemudian hadis yang lain, sesungguhnya gambaran orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang di depan rumahnya itu ada air yang sungai mengalir. Nah, kata Nabi, bagaimana menurut kamu jika orang itu selama sehari 5 waktu, apakah dia punya kotoran? Setiap hari 5 waktu itu dia membersihkan wajahnya. Sesungguhnya tidak, wahai kanjeng Nabi. Sehingga orang yang sehari 5 kali membersihkan dirinya, maka dia bersihlah dari semua kotoran. Itu gambarnya orang sholat 5 waktu. Makanya tidak bisa orang tak sholat itu bisa baik, susah. Makanya sejelek-jeleknya orang sholat akan dibimbing oleh Allah. Kenapa? Innallaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau mau jelek nanti dikembalikan lagi kepada hal yang benar. Kemudian, ya Ali, alaika bisidqil hadis. Wahai Ali, berkatalah jujur. Hadis itu cerita. Jadi kalau cerita yang jujur. Istilah hadis, wahidul amanah, dan cegahlah amanah. Kalau ada amanah jangan sampai kita tidak menjaga. Contoh suruh menyimpan rahasia, kita pegang rahasia itu jangan kita buka. Itu amanah. Wasohin nafsi, dan apa? Menjaga kelapangan daripada jiwa. Jiwa itu harus, atau hati jiwa itu harus lapang. Lapang apa? Lapang untuk berbuat baik, lapang menolong orang, lapang harus punya lapang untuk memaafkan. Wa'ifatil batni, dan menjaga perut, khususnya dari makanan haram, baik haram secara zatnya atau haram dari sumbernya. Kalau haram dari zatnya contohnya babi, anjing, kemudian homer, itu dari sumber cara membelinya. Contoh mohon maaf, korupsi, maling, menipu dan sebagainya, itu kan sumbernya haram. Dia dibelikan katakanlah istilahnya kurma, tetap aja kalau harusnya menipu tetap haram. Dia beli kurma atau beli katakanlah madu tetap haram. Jadi itulah hadis-hadis Nabi yang saya bacakan. Semoga kita oleh Allah Ta'ala senantiasa dijaga dari untuk berkata dusta. Kenapa? Karena yang merusak pahala puasa itu satu adalah berbicara bohong, berdusta, harus jujur. Kemudian yang kedua adalah adu domba, atau istilahnya zaman sekarang itu apa itu? Jadi membuat isu-isu atau membuat fitnah yang membuat ramai itu. Jadi dusta, kata dusta, kemudian adu domba, kemudian marah yang tidak pada tempatnya. Bukan saya membela diri, tapi kalau marah pada tempatnya memang ya. Kalau saya mohon maaf, tidak pandang dulu waktu dan tempat kalau yang tidak benar. Contoh di Arab, di tanah suci Mekah, ditakut-takutin tidak boleh mengatakan marah dan sebagainya. Ya kalau tidak benar ya harus dimarahin untuk kebaikan. Contohnya di Mekah ini, di Mekah semua orang takut untuk marah itu. Jadi saya itu ada buhera. Setiap hari kurang lebih ada 10 hari kalau salah itu. Itu ada seseorang oknum mengambil jatah nasinya jamaah. Jadi satu pegu itu nasi pas 10. Jadi kalau ada yang nyuri satu, itu pasti ada yang nggak makan. Nah, akhirnya setelah saya buat keluar itu, nah, namanya Ma'oning ya. Ma'oning itu setiap mau makan ke tempat saya, ya alhamdulillah saya nggak pernah makan, kasih ini mah. Kemudian terus besok nanti sore nggak makan, ya saya kasih lagi.
Saya ini cerita asli, nggak sombong. Saya nggak makan tak kasihkan. Kalau nggak punya saya kasihkan lagi. Suatu saat punya saya kasihkan kepada office boy karena kasihan. Mau ini minta lagi, tak panggil semua, sama marahin aja saya gebrak. Siapa yang mencuri makanannya mau ini? Nggak ada yang ngaku. Tapi akhirnya orang samaran, besok kalau saya mau ini masih minta lagi ke saya, bukannya saya nggak mau, karena senjata saya kan saya sedekahkan tidak hanya ke mau ini, ke siapapun. Besok kalau nggak ada, awas sama saya takut habis saja. Alhamdulillah ketika habis marah, nasinya lengkap. Nah itu namanya, kalau saya nggak marah kan itu kan bisa bagaimana? Nah, itu mau naik, itu tidak di Mekah. Orang itu kualat, tidak kualat, itu nahimu, enggak. Sama ketika mau berangkat ke haji itu, saya marah ke polisi, tidak apa-apa, marah dan nahimu kan. Ini bukan beda diri saya. Jadi, tapi karena nanti semuanya lemah ya repot. Itu banyak kasus. Kemudian kedua di Mekah yang namanya orang kemenak itu ini bukan gibah, itu nyata. Saya nggak nyebutkan orangnya ya. Orang kemenak itu kan naik haji itu kan gratis, dibayar sama aja jemaah. Dia malah enak-enakan. Setiap naik bis naik sendirian di atas paling depan kayaknya. Suatu saat saya sudah nggak kuat, saya gebrak aja. Bapak itu naik haji itu gratis, dibayar oleh jamaah. Bapak harus membayarnya dengan apa? Dengan kewajiban Bapak ditugaskan untuk mendampingi, melayani, bukan katakanlah kalau Bapak seakan jadi juragannya. Kalau Bapak nggak berhenti mulai hari ini, nggak berubah, jangan tanya saya nanti kalau Bapak pulang nanti nggak ada masalah, kata gitu sama saya, pura-pura diancam gitu. Ya alhamdulillah saya itu kembali. Itu Pak harus disampaikan. Jadi kalau enggak nanti di bulan Ramadan nahimukan tetap berjalan. Atau ada orang nggak puasa, tegur dengan baik-baik, nggak bisa dipukul. Karena kamu nggak puasa, seperti itu. Jadi bedakan marah. Tapi kalau marah karena diri sendiri dihina, contohnya, wah itu tidak boleh. Atau Sayyidina Ali, ini kisah. Suatu saat Sayyidina Ali ini perang Uhud. Orang musuhnya sudah mau mati. Nah, ketika mau mati tidak dipenggal, kemudian Sayyidina Ali diledek, hei Ali, sebenarnya kamu istilahnya pengecut gitu. Tapi pribadi, Sayyidina Ali nggak jadi menggal. Wahai Ali, kenapa kamu tidak jadi menggal kepalanya? Karena saya tidak mau ketika membunuh itu karena membela diri saya. Sementara saya di sini perang Uhud ini jihad karena Allah. Jadi seperti itu. Itu hebatnya orang. Jadi marah ketika kebenaran dirusak, tapi tidak marah ketika pribadinya disentuh. Jadi itu demikian. Semoga bermanfaat buat saudara ini sehingga waktu kita lumayan cepat berjalan kalau kita pengajian. Jadi terus berjalan bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.